Baiklah, kita lanjut pada materi berikutnya dengan judul capital budgeting. Capital budgeting dalam artian penganggaran modal atau diistilahkan juga dengan penilaian investasi, diistilahkan juga dengan analisa investasi, ini sama. Nah, di mana artinya adalah penganggaran modal atau ini adalah proses di mana kita menganalisa proyek-proyek dan menentukan apakah proyek itu layak dilakukan atau tidak untuk di masa yang akan datang. Artinya seperti ini, ketika misalkan kita membuat sebuah usaha, dan kita mau menilai apakah usaha ini layak dilakukan atau tidak. Sebelum kegiatan itu dilakukan, maka kita lakukan analisa dulu. Analisa yang kita maksud adalah analisa apakah layak dilakukan atau tidak. Itu ini akan kita kaitkan dengan aspek keuangan. Ya. Nah, sebenarnya istilahnya tidak hanya proyek, tapi juga dalam bentuk usaha atau dalam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, itu konsep penganggaran modal ini bisa digunakan sebagai alat analisis. Ya. Nah, berikutnya kita lihat apa gunanya penganggaran modal itu kita lakukan terkait dengan keputusan terhadap penggunaan dana yang kita miliki. Artinya adalah dana yang kita miliki atau modal yang kita miliki itu akan berpengaruh dalam jangka panjang. Artinya seperti ini. Ketika kita investkan dana kita ke dalam sebuah proyek atau sebuah usaha, nah maka akan berpengaruh dalam jangka waktu yang lama sehingga kita akan kehilangan fleksibilitas. Artinya seperti ini. Seandainya misalnya kita punya usaha dan kita mau menginvestasikan ke dalam sebuah mesin, misalnya seperti itu, maka kita harus mengalokasikan dana yang cukup besar. Nah, untuk meyakinkan bahwa mesin ini bisa memang akan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembalian modal, tentu ini harus kita analisis dulu. Karena nanti dengan kita menginvestasikan dana tadi, maka jangan sampai proses produksi atau operasional perusahaan lainnya itu menjadi terganggu. Nah, ini pentingnya penganggaran modal. Yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa pentingnya penganggaran modal? Ini juga menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Artinya apa? Dengan kita menambah atau membeli aset baru, tentu ini akan menambah jumlah modal atau jumlah aset yang ada di perusahaan. Nah, sehingga ketika kita membeli aset baru, kita berharap nanti adanya kualitas operasional atau adanya penambahan kualitas operasional yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengeluaran modal berkaitan dengan jumlah dana yang cukup besar. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu memiliki jumlah dana yang terbatas, sehingga tidak semua dana yang ada itu atau dana yang ada di perusahaan itu dialokasikan untuk investasi atau membeli alat seluruhnya. Kita harus mempertimbangkan ada dana-dana operasional sehari-hari yang memang harus kita lakukan. Nah, keputusan-keputusan terkait hal ini yang menyebabkan bahwa perusahaan itu memang harus memikirkan apakah investasi yang dia lakukan, apakah pembelian kepada aktiva yang harus dia lakukan, ini memang memberikan nilai positif dalam peningkatan laba ataupun keuntungan bagi perusahaan. Dan yang lebih penting adalah tidak sampai anggaran modal atau dana yang kita alokasi ini mengganggu pada aktivitas operasional yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, beberapa klasifikasi usaha atau beberapa klasifikasi proyek yang memungkinkan perusahaan itu bisa lakukan atau usaha itu lakukan adalah yang pertama itu perawatan bisnis. Artinya di sini adalah ada aktivitas proyek yang memang fokus
untuk perawatan bisnis, kan mengganti peralatan kita. Kemudian ada replacement pengurangan biaya. Artinya apa? Ada kegiatan proyek yang fokus kita lakukan, tetapi dengan tujuannya adalah mengurangi biaya karena kita memiliki peralatan-peralatan yang cukup lama, atau dalam istilah peralatan yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian yang ketiga, klasifikasi proyek itu bisa juga dilakukan dalam bentuk ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Artinya adalah ada proyek yang dilakukan lebih dulu, tapi tujuannya adalah kan untuk meningkatkan output produk yang sudah ada, atau dalam artian lain adalah menambah toko misalnya, atau menambah produk. Kan. Terus yang keempat ada lagi klasifikasi proyek itu ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Nah, artinya kita menjual dengan produk yang ada, tapi ke tempat yang baru. Ya. Kemudian proyek keamanan atau lingkungan. Nah, ini juga dianggap sebagai proyek karena kita fokus melakukan itu. Kemudian penelitian pengembangan juga. Kemudian ada kontrak-kontrak jangka panjang. Nah, ini artinya perusahaan harus menyediakan produk atau jasa kepada customer, tapi dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, atau hal lain-lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungannya, apakah nanti kantor, parkir, terbang, pesawat terbang perusahaan, dan lain-lain. Ini adalah beberapa klasifikasi. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa ketika kita memutuskan sebuah investasi, itu kadang investasi yang kita lakukan itu punya hubungan dengan proyek yang lain atau investasi yang lain. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa sebuah investasi atau sebuah pengeluaran modal yang kita lakukan itu ada sifatnya independen dan ada sifatnya dependen. Kalau independen, dia tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau dia tidak saling mempengaruhi, ini nggak ada masalah. Artinya ketika kita melakukan sebuah usaha, melakukan sebuah usaha, kita tidak akan mengganggu usaha-usaha lain karena dia tidak saling mempengaruhi. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika misalnya usaha yang kita lakukan ini bersifat dependen. Dia akan dipengaruhi oleh investasi lain atau malah mempengaruhi investasi lain. Nah, ini yang diantisipasi di dalam persaingan bisnis. Ya. Ada sifatnya itu bersifat komplement. Ini apa? Jika suatu investasi itu dilaksanakan, dia dapat meningkatkan pendapatan dari investasi lain. Jadi ada kebersamaan di dalam sebuah investasi. Ketika kita ada, maka investasi lain juga akan meningkat. Nah, contohnya misalkan, nah sebagai contoh misalkan kita membuka usaha pada daerah yang baru. Nah, ketika usaha kita ada, maka investasi-investasi lain juga akan masuk nanti. Akan seperti kalau misalnya dia adalah daerah baru, berarti investasi dalam transportasi, investasi dalam usaha-usaha yang lain juga akan muncul. Kalau misalnya kita membuka suatu usaha di tempat yang baru. Nah, ini sifatnya adalah komplement. Nah, tapi yang kedua ada yang bersifat dengan substitusi. Nah, artinya apa? Investasi yang kita lakukan itu dapat menurunkan hasil investasi yang lain karena dia sifatnya pengganti. Misalkan gini, kita mau investasi dalam bentuk usaha gorengan misalnya. Nah, sementara sebelum itu di lokasi yang sama atau di dekat yang sama, di situ juga ada usaha bakwan misalnya. Kalau kita misalnya goreng pisang. Nah, itu kalau misalnya kita berasumsi bahwa goreng pisang dengan bakwan itu adalah temannya, artinya dia saling mempengaruhi. Terus seperti ini, konsumen kalau sudah dapat goreng pisang, dia nggak begitu lagi membeli bakwan. Atau sebaliknya, ketika mereka sudah membeli bakwan, mereka tidak begitu lagi membeli goreng pisang. Ini artinya sifatnya adalah substitusi. Ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam tahap penganggaran modal itu ada beberapa proses yang memang harus kita perhatikan. Nah, yang untuk investasi
kita harus tahu dulu bahwa ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, berapa jumlah dana yang kita keluarkan untuk investasi itu adalah hal pokok yang memang harus kita lakukan. Kan kita investasi dalam goreng. Nah, apa yang kita butuhkan dalam bentuk usaha pisang goreng sehingga nanti biaya yang sudah kita siapkan itu memang siap untuk menjalankan usaha tadi. Misalkan kita harus punya gerobak, nah, peralatan masak, dan beberapa bahan-bahan baku dan persediaannya, nah itu harus kita miliki. Berapa kira-kira sehingga nanti kita siap untuk menjalankan bisnis ini. Paling tidak kita mentargetkan persediaan itu bisa untuk 1 minggu kegiatan atau kegiatan penjualan misalnya. Nah, berapa dana yang kita butuhkan? Kan jumlah dananya adalah misalnya 20 juta. Ya, kita asumsikan beli gerobak, beli kuali, beli minyak, beli persediaan, tambahan goreng pisang tadi termasuk beli pisangnya, itu adalah 20 juta. Nah, inilah tahapan yang kita lihat dalam penganggaran modal itu. Hal yang pertama kita perhatikan adalah biaya proyek itu harus ditentukan. Kalau kita nggak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan sehingga investasi itu bisa jalan atau usaha itu bisa jalan, nah maka kita belum bisa menghitung apakah layak atau tidak. Artinya kita tentukan dulu berapa biayanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika usaha itu sudah jalan nanti, kira-kira uang yang masuk atau uang yang keluar itu apa saja. Uang masuk artinya adalah pendapatan yang kita dapatkan atau hasil penjualan dari usaha tadi. Nah, uang keluar itu apa? Saja dia adalah berupa biaya persediaan, bisa juga dia berupa biaya operasional, bisa juga dia berupa ini termasuk nilai akhir aktiva. Nah, misalkan ini kita asumsikan uang usaha itu kita selalu mengharapkan usaha itu pasti akan balik. Nah, kita targetnya berapa lama akan balik modal? Kan kita targetkan 3 tahun. Nah, artinya nanti kita punya kuali, kita punya gerobak. Setelah 3 tahun, itu berapa nilai aktivanya? Atau berapa nilai akhir dari peralatan tadi? Nah, perlu diingat adalah yang memiliki nilai akhir itu adalah tetap. Nah, yang kita sebut tetap di dalam kita. Nah, kemudian yang kedua, baru kita pertimbangkan risiko-risiko yang kita harus perkirakan dalam usaha ini apa. Misalkan kalau misalnya goreng, itu risikonya adalah tidak terjual, ya, tidak terjual produk kita. Artinya kerugian kita adalah sebesar persediaan yang kita siapkan pada hari itu. Atau malah ada risiko lain, misalkan kalau kita dalam investasi tadi kita uang, nah berarti ada biaya bunga yang harus kita bayarkan. Itu juga termasuk risiko. Jadi risiko itu bisa dua secara umum, bisa risiko dari operasional, bisa risiko dari keuangan yang kita lakukan. Tapi kalau semuanya 20 juta itu dari uang kita sendiri, nah tidak ada risiko di situ. Nah, kemudian yang keempat, nah kalau sudah kita ketahui apa saja risikonya, nah tentu kita harus tahu dulu berapa nilai risiko yang memang harus kita bayarkan tadi. Nah, misalkan tadi kita katakan risikonya adalah produk tidak dijual. Nah, kira-kira berapa risiko sehari itu tidak dijual? Nah, misalnya kita memproduksi ada 1000 sehari, nah berapa tidak dijual? Itu persentase. Itu yang disebut sebagai cost of capital. Nah, nanti cost of capital ini tidak hanya dihitung satu dari biaya operasional, tapi juga nanti dari biaya kita meminjam itu tadi, ya, risiko keuangan tadi. Ya, kita minjam harus bayar 20 juta, ya, dan bunga harus kita bayarkan 10, misalkan 20%. Nah, berarti 20% adalah risiko kita. Nah, tambahkan nanti risiko atau bukan ditambahkan ya, dirata-ratakan dengan risiko operasional tadi. Misalkan dari 1000 yang tidak terjual misalnya 50. Ya, berarti 50 bagi 1000
berarti ada sekitar 5%. Jadi 50 dibagi 1000 ya, sekitar kata gitu. Jadi 5%. Nah, kalau kita minjam tadi 20% dengan 5% kita rata-ratakan 5% ya. 25% dibagi dengan 2 misalkan. Berarti risiko atau tingkat risiko kita adalah 25 bagi 2 berarti 12,5%. Atau supaya aman mungkin kita sebut karena 5% kecil ya, sementara biaya keuangan besar, kita asumsikan saja total semuanya adalah 20%. Nah, ini sebenarnya hitung-hitungan cost of capital ini ada satu topik juga ya. Kita menghitungnya, kita nggak bisa membagi dua karena kita akan lihat nanti berapa porsi dana yang berkontribusi dalam biaya modal tadi. Nah, kalau misalnya gini, 20 juta itu adalah biaya modalnya, kita asumsikan untuk 20% itu biaya modalnya ada 20 juta, berarti full ya, 100% itu adalah modal pinjaman dengan risiko bunganya 20%. Nah, sementara yang risiko operasional tadi misalkan hanya 50 buah dari 1000 produk ya. Kalau misalnya kita asumsikan penjualannya adalah 1000 kan berarti 5%, 50-nya kan cukup kecil ya. Nah, mungkin kita asumsikan aja dia menjadi 20%. Nah, gitu. Nah, karena dia punya hitungan tersendiri nih karena bobot biaya keuangan yang berkontribusi dalam risiko tadi itu kita perhitungkan. Jadi kalau Anda lanjut itu nanti ini akan dibahas ya. Sekarang kita asumsikan aja lah misalkan kita ambil risikonya mungkin karena risiko keuangannya yang diambil dana semuanya dari pinjaman tidak ada modal berarti ya risikonya 20% dulu ya untuk sementara. Terus dengan menggunakan nilai waktu uang aliran masuk yang diharapkan digunakan memperkirakan nilai aktiva. Nah, ini artinya apa? Ketika investasi itu dilakukan tahun depan, sementara sekarang kita harus menilai ya, tadi kan kita belum tahu apakah betul uang misalnya pendapatan kita perkirakan 5 juta sehari itu masuk. Kita kan belum tahu, kita hanya memprediksi dengan kondisi ada. Nah, nanti dalam perhitungan, maka tahun depan ketika kita melakukan penjualan, maka nilainya harus dijadikan sekarang. Ya, ingat materi present value. Nah, kita pakai seperti itu nanti. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa uang yang akan kita terima di masa depan pasti nilainya berbeda dengan sekarang. Ya, ini kita gunakan konsep present value. Nah, kemudian kita hitung nilai sekarang dari aliran kas yang ada itu berapa. Artinya apa? Aliran kas itu kan dua, yang ada aliran kas masuk dan ada aliran kas keluar. Nah, kalau keluar berupa biaya, yang masuk berupa pendapatan. Dalam penganggaran modal, yang kita hitung adalah pendapatan. Nah, yang kita lakukan adalah ketika kita keluar, nah maka dia harus kembali. Uang kita itu harus dikembalikan. Makanya kita hitung adalah biaya aliran kas masuk bersih. Nah, nanti itulah yang kita sebut dengan profit. Ya. Nah, kemudian kita lihat nanti di aliran analisis arus kas. Dari sini kita lihat lebih detail. Analisis arus kas atau disebut dengan cash flow, kalau kita bicara investasi, ingat ya, investasi kita mengalokasikan sejumlah dana untuk usaha. Usahanya tidak lakukan sekarang, tapi tahun depan, ya minimal. Nah, maka ada beberapa aliran kas yang memang kita harus pertimbangkan. Pertama, tadi dari proses yang ada, harus ada biaya proyek ditentukan di awal, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai initial cash flow. Nah, I0 kita istilahkan nanti. Nah, apa dia I0 itu? Pengeluaran pada awal periode investasi, termasuk di dalam itu harga beli, biaya pemasangan, biaya install, pelatihan operator, sehingga nanti ini siap untuk dijalankan, siap untuk
keluarkan, ya. Nah, berapa semua biaya yang harus kita keluarkan? Nah, inilah yang disebut dengan initial cash flow. Nah, misalkan contoh, saya investasi di sebuah tanah, ya kan, saya beli tanah. Nah, apa yang menjadi initial cash flow-nya? Harga beli tanah, kemudian kalau ada apa namanya, sertifikat, biaya beli nama dan macam, ada biaya-biaya di situ, kemudian pajak pembeli, pajak penjual dan macam itu kita keluarkan. Nah, berapa biaya yang kita keluarkan untuk menyiapkan uh, apa namanya, legal hukum ketika tanah kita beli? Nah, itu disebut sebagai initial cash flow. Misalnya harga tanah kalau kita beli misalnya 100 juta, apa biaya-biaya sertifikat, biaya pajak-pajak dan segala macam, bisa saja nanti kita akhirnya mengeluarkan dana 120 juta. Nah, itulah yang menjadi initial cash flow. Oke, ini ya. Nah, yang kedua ada istilahnya operational cash flow. Apa itu operational cash flow? Itu adalah aliran kas masuk dan keluar yang kita gunakan. Itu operasional. Artinya apa? Dalam operasional sehari-hari, ketika kita membeli bahan, produk, membeli bahan baku misalnya, nah itu kan butuh biaya, berarti itu adalah biaya keluar. Nah, nanti ketika sudah dijual, nah akan ada uang masuk. Nah, itu yang kita sebut dengan nanti profit. Nah, dalam penghitungan profit, uang keluar itu kalau kita bisa ini itu hitung dalam bentuk laporan laba rugi. Ingat ya, pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, nanti profitnya yang mana? Ini ada penghitungan khusus nanti profit. Ya, nanti setelah ini kita. Kemudian yang ketiga, ada jenis arus lagi namanya terminal cash flow. Apa itu terminal cash flow? Dana yang masuk ke perusahaan kalau misalnya kita asumsikan ya. Dalam proyek itu selalu ada akhir ya. Sehingga sebuah usaha itu mungkin dia tidak ada akhir, tetapi kita berpikir ini akan berkal ketika kita berpikir uang itu harus kembali sampai berapa lama. Nah, itulah akhir yang kita asumsikan. Misalnya kita usaha pisang goreng tadi, dalam waktu 3 tahun ini sudah kembali. Kita harapnya seperti itu. Atau malah dalam 1 tahun harus kembali. Artinya, peralatan yang ada dalam 1 tahun kita akui atau kita hitung berapa harga jualnya. Ya, berapa harga jual dari peralatan, dari gerobak yang kita. Nah, setelah kita pakai 1 tahun, nilai akhirnya itu yang disebut sebagai terminal cash flow. Secara teori kita sebut nilai akhir proyek berakhir, ya. Nah, dapat berupa apa saja? Ini yang kita sebut dalam ada nilai sisa investasi dan pengembalian modal kerja. Ya, kita masih punya telur, kita tepung, ya kan? Nah, itu kita jual kembali kira-kira berapa sisa dari modal kerja kita tadi. Nah, itulah yang disebut sebagai terminal cash flow. Nah, inilah 3 hal yang kita perhatikan dalam arus kas investasi. Ada initial cash flow, ada operational cash flow, dan ada terminal cash flow. Nah, mana yang kita perhatikan untuk dan investasi masuk kita untuk pengembalian modal? Ini yang 2 ini. Operational cash flow kita hitung uang masuknya berapa, terminal cash flow juga sebagai uang masuk. Itu positif-positif. Tetapi initial cash flow itu adalah biaya yang kita keluarkan. Nah, biaya ini kita hitung sebagai biaya keluar ya. Nah, ini yang mengurangi nanti berapa uang masuk ditambah dengan terminal cash flow dikurangi dengan initial cash flow. Kalau dia positif, berarti kita menguntungkan. Tapi kalau dia negatif, artinya rugi, artinya uang masuknya lebih kecil daripada uang keluar, maka kita rugi. Kalau rugi berarti tidak layak dilakukan untuk tahun depan. Ya, nah coba kita hitung berikut. Nah, sebelum kita hitung, kita lihat dulu hitung profit. Ya, ada 3 penghitungan profit. Ada arus kas bersih profit sama dengan EAT. Ada yang kedua EAT tambah penyusutan. Ada yang ketiga EAT tambah penyusutan tambah bunga. Nah, kapan kita menghitung profit? Ya, karena rumusnya ada 3.
Nah, kondisinya kita lihat seperti ini. Kalau kita investasi tidak ada aset tetap yang terlihat di dalam investasi kita, maka profitnya dihitung sebagai EAT. EAT itu apa? Earning after tax atau laba bersih. Ini apa? Kita menghitung laporan laba rugi saja, dapat hasil laba bersih. Maka itulah yang jadi profit. Tapi kalau usaha kita ini ada aset tetapnya, apa itu aset tetap? Ada mesin, ada peralatan, kan? Ada bangunan, ada tanah misalnya. Nah, untuk aset tetap dia kan ada penyusutan. Tuh. Maka dalam menghitung profitnya dihitung sebagai arus kas bersih ditambah dengan penyusutan. Ya. Nah, misalkan gini, kita usaha ada aktiva tetap di dalamnya dan uang yang kita gunakan untuk investasi itu juga melalui pinjaman beberapa persen, ya. Nah, berarti menghitung profitnya yang ketiga ini, P tambah pinjaman tambah bunga kali 1 kurang 3. Ya, P ini. Oke, kita lihat. Nah, contoh yang kita akan kerjakan sekarang ini terkait dengan tugas yang sudah diberikan. Nah, akan kita ya. Nah, kita pahami soalnya terlebih dahulu. Dari soal ini terlihat PT Sakura melakukan investasi 600 juta. Dia seluruhnya dibiayai oleh modal sendiri. Ada hutang. Ya. Umurnya 3 tahun, disusunkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Artinya apa? Usaha investasi ini dia menyatakan disusutkan. Artinya adalah kita membayangkan sepertinya investasi ini berupa aset tetap. Tapi kita nggak tahu ya aset tetapnya apa. Tapi ada istilahnya disusutkan. Artinya kita menghitung biaya penyusutan nanti tanpa nilai sisa. Nah, di sisi lain ada pendapatan yang akan kita terima itu adalah 500 juta. Dan biaya-biaya yang kita keluarkan itu adalah 200 juta per tahun ya, belum termasuk biaya penyusutan. Ada pajak 40%. Nah, pertanyaannya adalah aliran cash flow yang tadi. Berapa, operasional cash flow berapa, dan terminal cash flow. Nah, pada intinya kita menghitung profit sebetulnya. Ya. Nah, tetapi untuk mengidentifikasi aliran kas kita hitung. Nah, I0-nya berapa di sini? I0 adalah biaya investasi yang kita keluarkan. Kalau disebut di sini adalah investasi senilai 600 juta, maka I0-nya adalah 600 juta. Nah, kita coba bahas dalam bentuk Excel supaya bisa kelihatan seluruh. Oke, kita lanjut. Nah, kita mengidentifikasi 3 ini ya. Initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Dari soal tadi akan kelihatan bahwa dia investasinya adalah 600 juta katanya ya. Berarti initial cash flow adalah 600 juta. Nah, yang kedua, yang kita identifikasi operational cash flow itu kita menghitung profit ya, EAT tambah penyusutan. Jadi kita hitung di EAT-nya dan penyusutan. Nah, kemudian terminal cash flow tadi itu kita diambil dari kita lihat di materi ada nilai sisa sama pengembalian modal kerja. Nah, pengembalian modal kerja tidak ada, yang ada hanya nilai sisa dan nilai sisa itu pun nol. Ya, terminal cash flow itu adalah nol, tidak ada. Ya. Nah, berikutnya kita bahas secara detail operational cash flow. Itu kita hitung dari profit ya dengan hitungan EAT tambah penyusutan. Artinya EAT kita menghitung laporan rugi di sini, kemudian penyusutan. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu, kita lihat di biaya penyusutan. Ingat ya, biaya penyusutan rumusnya apa? Harga perolehan dikurangi dengan dibagi dengan ekonomis. Dipakai sistem rata saja. Ya, 600 juta karena tidak ada nilai sisa dari nol dan kita bagi 3. Ya, 1 tahun itu ada penyusutan kita sebesar 200 juta. Ya. Nah, ini kita hitung dulu sehingga tahun 1, 2, 3 karena umur ekonomi ketiga tadi ini yang kita hitung. Ya, kita lihat di sini. Nah, untuk memudahkan saja ini ya tampilan.
Nah, kemudian kita hitung EAT. EAT gimana hitungnya? Masih ingat laporan laba rugi? Ada pendapatan, kalau dalam kasus kita ini ada pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, ya, biaya operasional. Nah, apa saja biaya operasional yang kita lakukan? Kita cek di soal lagi. Oke, nah dari soal yang ada disebutkan tadi pendapatan ada 500 juta per tahun, ya. Ini 500 juta meningkat dalam juta, 5 juta, 5 juta setiap tahun. Nah, biaya-biaya itu disebutkan biaya-biaya saja, ya. Biaya-biayanya 250 juta per tahun. Jadi 250 sama jumlahnya tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Nah, kemudian ada biaya penyusutan karena dia belum termasuk biaya penyusutan. Jadi kita kurangi dengan biaya penyusutan yang sudah kita hitung tadi. Berarti 200 juta jumlahnya sama setiap tahun, ya. Nah, kita hitung berapa total biaya, berarti kita menambahkan yang ini kan. Jadi total biaya kita setiap tahun jumlahnya sama, ya, karena hitungannya juga sama biaya yang dialokasikan. Nah, apa yang berikutnya? Nah, ini yang harus Anda perhatikan dalam laporan laba rugi, ya. Ada pendapatan dikurangi dengan biaya ini. Nah, itu yang disebut sebagai laporan laba operasional, atau dalam bahasa sederhananya disebut dengan EBIT, ya, atau laba kotor. Atau laba operasional diistilahkan. Ya, EBIT ini apa? Earning before interest and tax. Ya. Earning pendapatan sebelum bunga dan pajak. Kita harus dikurangi bunga dulu, maka muncul nanti laba sebelum pajak. Pajak baru disebut dengan EAT atau laba bersih. Nah, kita sebutkan dengan soal bahwa katanya tadi dari modal sendiri, berarti dia kan tidak ada melakukan pinjaman, maka bunga juga tidak ada. Maka diberikan bunga nilainya 0. Ya. Nah, laba operasional dihitung berapa? Pendapatan dikurangi dengan total biaya. Pendapatan dikurangi dengan total biaya. Maka kita dapatkan 50 juta laba operasional, ya, setiap tahun. Tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Nah, pajak tadi bunga tadi 0, maka di sini dapatkan 50 kurang dengan 0. Kan? Kita dapat 50 juta juga karena bunganya nggak ada. Nah, pajak 40%. 40% dihitung dari mana? 40% 0,4 dikali dengan laba sebelum pajak kali 50, ya. Di titik 0,4. Nah, 0,4 kali 50. Cek di kalkulatornya, betul 20 juta, ya. Nah, ini pajaknya sama setiap tahun, sehingga EAT yang didapatkan berapa? 50 juta dikurang dengan 20 juta. Maka didapatkanlah EAT-nya 30 juta setiap tahun. Kita kembalikan, operasional adalah prosit EAT tambah penyusutan. Nah, artinya kita menghitung prosit di sini. Prosit, ya, dihitung dari EAT ditambah dengan biaya penyusutan. Kita ambil nilai yang tadi. EAT di sini, ya, 30 juta, ini jumlah untuk 3 tahun. Nah, kemudian biaya penyusutan kita ambil dari biaya penyusutan yang ada tadi, ya. Ini, nah, sehingga berapa prosit? Prosit penjumlahannya tadi, ya. Prosit berapa? Jumlah EAT tambah biaya penyusutan. 10 tambah 2. Jadi, prosit per tahun, ya, yang dimiliki oleh PT Sampurna itu adalah 230 juta. Oke, paham sampai di sini? Oke, ini halnya sama dengan soal kedua dan soal ketiga. Silahkan dicoba. Mohon diperhatikan, soal yang kedua di sini bedanya apa? Sama dengan 600 juta, tapi dia ada nilai sisanya 60 juta. Artinya kalau ada nilai sisa berarti terminal cash flow ini
pengaruhi. Nah, nanti lihat apa pengaruhnya terminal cash flow dalam penghitungan profit. Nah, kita coba untuk hal berikut ini ya. Sama-sama inisial cash flow 600 juta, operational cash flow-nya juga sama, tidak ada informasi tadi ada pinjaman ya, berarti EAT tambah penyimpanan. Nah, terminal cash flow tadi ada nilai sisa sebesar berapa tadi? Nilai sisa sebesar 60 juta. Maka kita bisa hitung terminal cash flow di sini ada 60 juta. Ya. Nah, untuk operational cash flow, nah di mana letak bedanya? Biaya penyusutan pasti akan berbeda karena ada nilai sisa sebesar 60 juta. Ya, berarti 600 dikurang 60 dibagi 3. Berarti ada 540 dibagi 3. Kita dapatkan penyusutan adalah 180 juta. Ya, 180 juta. Sehingga nanti biaya penyusutan di sini berubah. 180 juta. Ya, di sini berubah. Nah, biaya operasionalnya sama, pendapatannya sama tadi, berbedanya adalah di penyusutan. Nah, sehingga nanti hitungannya biayanya menjadi ini ya, 350 tambah 180 berarti 430. Nah, ini biaya operasional kita, laba operasional kita menjadi 70 juta. Nah, bunga nggak ada, laba pajaknya, pajak, laba sebelum pajak berarti 70 juta juga ya, karena maka pajak dihitung 0,4 kali 70 tadi. Jadi tidak dapatkan 8, ya, beda angka. Nah, laba bersih berarti 70 kurang 8 jadi 42 juta. Nah, perhatikan di sini untuk penghitungan profitnya. Ya, profit itu EAT ditambah biaya penyusutan karena tadi dia ada terminal cash flow 60 juta, pengaruhnya itu ada di tahun terakhir. Ya, di tahun terakhir. Artinya dalam menghitung profit, nah ini kita insert. Nah, ada namanya nilai sisa. Nilai sisa hanya berpengaruh di akhir umur investasi adalah 60 juta. Sehingga profitnya menjadi, nah tahun 1 nggak dihitung nilai sisanya ya. Ini dijumlahkan, ya. Ini dijumlahkan 2. Nah, untuk tahun ketiga penjumlahannya menjadi sampai 60 juga disebutkan. D29 ya, D27 sampai D23 ini dijumlahkan. Nah, inilah profitnya tahun 1 22 juta ya, 223 juta, 200 juta dan tahun 3 profitnya menjadi lebih besar. Ya, sebesar 282 juta. Kenapa? Karena ada terminal flow yang masuk sebesar 60. Oke, bisa dipahami caranya seperti ini. Nah, untuk soal berikutnya kalau ada hutang seperti apa? Kita lihat. Nah, soal ketiga di sini ada pinjaman. Nah, pengaruhnya di mana nanti? Oke, betul ya, ada bunga. Dari bunga pengaruhnya. Nah, untuk I0 tetap saja 600 juta. Karena kebutuhan dana kita 600 juta. Pengaruhnya nanti ada di bunga. Kita lihat ada nilai sisa 600 juta, 500 juta biayanya sama ya. Cuman bedanya di sini adalah di pinjaman. Kita lihat gimana cara menghitung. Oke, kita lanjutkan untuk soal 3. Ini soal ketiga lagi ya. Ya. Nah, kalau dia ada pinjaman, maka untuk penghitungan profitnya dia menjadi berubah ya. Profitnya EAT tambah penyusutan tambah bunga 1 kali 1 kurang pajak. Ya, nah ini rumusannya untuk profit. I0 sama ya, terminal cash flow-nya itu juga sama ya, 60 juta tadi di soal. Ya, untuk biaya penyusutan sama 180, pendapatannya sama di sini, biayanya sama, penyusutan menjadi 180 ya. Terus total biaya menjadi segini sama. Nah, laba operasional. Nah, sekarang bunga karena dia minjam itu adalah pakai investasinya menggunakan pinjaman tadi. Nah, kita cek. Nah, kita lihat dari soal, dananya dibiayai dengan pinjaman 40% dengan bunga 20% per tahun. Nah, sehingga kita harus hitung lagi
kita hitung dulu bahwa pinjamannya tadi adalah 40%. Ya, 40% dari total dana yang dibutuhkan, 40% dari 600 juta itu adalah 240 juta. Nah, ini modal pinjamannya dengan bunga yang diberikan tadi adalah 20%. Nah, sehingga ketika kita hitung bunga di sini, ya, berarti 0,2 dikali dengan berapa? Pinjaman kita 240 juta. Ya, 240. Nah, maka bunga yang kita bayar itu adalah sebesar 48 juta. Ya, 0,2 20% kali 240. Nah, ini bunganya setiap tahun sama soal tadi. Ya, ini bisa kita hitung sama ya 48. Nah, sehingga laba sebelum pajak berubah jadi 70 juta dikurang 48 tinggal 22 juta selama 3 tahun. Kemudian pajaknya menjadi 88 ya, 0,4 kali 22 ya 88 sehingga laba bersihnya menjadi 13,4 ini setiap tahun. Nah, untuk menghitung profit ini beda lagi. Jadi ada lagi rumusan yang tadi untuk profit bunga kali 1 kurang pajak. Jadi di sini bunga kali 1 kurang pajak. Kita hitung di sini. Maka di tahun 1 bunganya berapa tadi? Kita ambil bunga di sini dikali dalam kurung itu kurang pajak kita adalah 0,4 ya 0,4 ya kita langsung buat di sini bunga ini 48 juta kali 1 kurang 0,4 ya atau 48 kali 0,6 nah silahkan dicobakan nanti akan saya akan ya nah sehingga bunga yang kita bebankan itu adalah 28,8 dari bunga yang kita keluarkan 48 ya ya. Nah, dapatkan nilai profitnya di sini ya. Maka nilai profit nah ini adalah penjumlahan dari ketiganya tadi. Ini PAT tambah penyusutan tambah bunga setelah dikurangi dengan PAT tambah penyusutan tambah di sini. Berarti kita kumulatifkan ya. Bahkan semua. Karena ini nilai sisanya 0. Ya. Kalau 1 nilai sisa nggak ada. 0. Buat yang gitu juga boleh. Kan? Nah, ini maka profitnya menjadi 22 juta ya. Ini kita jumlahkan sama 22. Nah, ini juga 2282. Silahkan diperhatikan profit. Ini profit untuk soal ketiga yang dia ada pinjaman. Ya, pinjaman 40%. Kita lihat soal yang kedua tadi. Soal kedua dia profit terminal cash flow ya kan. Ini soal yang kedua. Yang kedua tadi. Nah, 60 dia tidak minjam tapi profitnya sama. 222282. Artinya apa? Nah, kita harus lihat ya, apakah ini konsisten atau tidak. Kita bisa cek. Untuk profitnya kebetulan ini sama. Nah, jumlah pinjamannya adalah 4. Nah, kalau misalnya pinjaman lebih atau kurang dari 4%, silahkan dicek sama atau tidak. Ya. Nah, kalau misalnya dia tanpa bunga, maka profitnya akan sama. Tapi kalau misalnya ada terminal cash flow, maka di tahun terakhir itu akan berubah. Oke, ini untuk jawaban tugas yang kemarin. Akan dicek kembali tugasnya, mohon diperbaiki kembali. Oke ya. Nah, semoga bisa dipahami contoh soal-soal yang tadi untuk mengidentifikasi aliran kas selama umur investasi. Nah, sekarang kita masuk pada analisis. Apakah ini layak dilakukan atau tidak? Kalau tadi kita masih membahas terkait dengan mengidentifikasi ya, berapa uang yang kita keluarkan di awal, berapa uang yang masuk berupa profit. Kalau misalnya ada utang, kalau misalnya ada nilai sisa, bagaimana menghitungnya? Nah, kita masih menghitung angka-angkanya tadi. Tapi ketika kita menilai kelayakan, maka ada beberapa analisa rasio yang kita hitung untuk menentukan layak atau tidak. Atau kita sebut dengan kriteria ya, ada beberapa kriteria yang kita gunakan. Yang perlu diperhatikan adalah dalam kelayakan
kalau banyak kriteria yang kita jadikan sebagai alat untuk menilai, itu sebenarnya lebih bagus. Artinya apa? Kalau semua alat itu mengatakan bahwa dia layak, maka usaha kita betul-betul layak. Tapi kalau misalnya kita gunakan ada 5 kriteria, tapi hanya satu yang mengatakan layak, nah ini harus kita pertanyakan. Kita cek apakah betul-betul layak atau tidak usaha kita. Ya. Nah, maka kriteria yang dibutuhkan ini kadang tergantung pada perusahaan, metode mana yang akan dia gunakan, ya, dan juga tergantung kepada jenis proyek yang mau dinilai tadi. Nah, kemudian ada setiap metode itu punya kelebihan dan kelemahan. Itu juga harus diingat bahwa setiap analisa kriteria yang kita gunakan itu dia punya tujuan masing-masing. Kita mau melihat mananya, kita butuh yang mana, sehingga itu ditetapkan oleh si perusahaan dulu ya, dalam melakukan analisis proyek. Nah, yang perlu dilakukan dalam penilaian itu ada beberapa metode, tapi ini adalah beberapa metode ini mungkin ini umum ya, umum yang digunakan, tapi bisa saja ini tidak bisa saja nanti ditambahkan dengan cara yang lain ya. Tapi ini adalah metode yang umum dan ini sering dijadikan sebagai dasar dalam penilaian penganggaran modal. Nah, yang pertama disebut dengan payback period, ya, net present value, profitability index, dan IRR kita sebut internal rate of return. Nah, masing-masing punya tujuannya. Nah, yang pertama namanya payback ratio, payback period. Ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Kita melihat jangka waktu periode pengembalian investasi suatu usaha. Jadi ini fokus untuk melihat waktu ya. Jadi dua perhitungannya kita lihat kalau misalnya biaya operasional cash flow. Nah, ini apa nih? Ini profit yang tadi ya yang sudah kita atur tadi. Kalau setiap tahunnya sama, ini ada metode rumusannya. Tapi kalau dia tidak sama, juga ada metode perhitungan. Ya. Nah, kalau dia per tahun sama, nah ini formulanya ya, initial cash flow bagi profit kali 1 tahun. Tapi kalau dia tidak cash flow-nya tidak sama setiap tahun seperti soal 2 dan 3 tadi ya, dia tidak sama. Nah, ini bisa digunakan dengan cara manual, artinya initial cash flow dikurangi dengan profit setiap tahunnya secara bergantian ya. Dikurangi dengan profit tahun 1, kemudian dikurangi dengan profit tahun 2 sampai berikutnya. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk pengembalian proyek? Nah, kapan kita mengatakan bahwa metode payback period ini dikatakan layak? Kalau nilai payback periodnya lebih kecil dari umur investasi. Kan gini, investasi kita tadi 3 tahun ya, tapi metodenya kita dapatkan nanti misalnya 2 tahun. Nah, itu dikatakan layak. Tapi kalau misalnya kita asumsikan dia 3 tahun, tetapi PP-nya kita dapatkan lebih dari 3 tahun, masih ada sisa investasi yang harus kita dapatkan kembali, maka ini dikatakan tidak layak. Ya. Nah, ada beberapa kelemahan dari metode payback period ini. Dia mengabaikan the value of money. Jadi dia tidak menghitung nilai sekarang, itu nggak ada ya. Dan jangka waktu yang ditetapkan perusahaan itu bersifat subjektif ya, karena memang tergantung pada keinginan dari si perusahaan sendiri mau kembali modalnya kapan. Tidak mempertimbangkan semua arus kas, karena kalau misalnya sudah penuh di tahun 1 berarti ya udah tahun. Sementara ada investasi pengembalian profit di tahun 2 tahun 3 yang bisa didapatkan lebih banyak, itu tidak, dan tidak mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diberikan. Seperti tadi minimal 20% usaha ini memiliki keuntungan. Kemudian sebagai contoh kita mungkin bisa gunakan latihan kita sebelum tadi ya. Kita lihat untuk cash flow yang sama itu ada di contoh 1 ya. Di contoh profit yang tidak sama itu kita ambil dari contoh 2 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalau cash flow-nya setiap tahun sama. Oke, kita gunakan contoh yang nomor 1. Itu tadi ya. Nah, di sini profitnya sama setiap tahun. Nah, untuk menghitung payback period, gunakan formula I0 dibagi dengan profit kali 1 tahun. I0 kita tadi ada 6 juta.
dengan profitnya 200. Nah, maka kita dapatkan hasilnya. Nah, kita bagi 600 bagi 230 berarti dapat 2,6. Nah, ini satuannya adalah tahun, di 1 tahun. Nah, berarti artinya dengan target kita 3 tahun, 2,6 tahun ini sudah kembali. Ya, 2,6 tahun ini sudah kembali. Apa? Ini usaha kita artinya layak untuk dijalankan kan metode backdoor. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak sama profitnya setiap tahun? Soal yang kedua tadi, ini kita asumsikan tidak sama ya. Maka penghitungan metode payback period ya, payback periodnya di 0 dikurangi dengan profit setiap tahun. Ya, profit setiap tahun. Kita asumsikan misalnya di sini di 0 kan, di sini ada profit tahun 1. Di 0 kita ada 600, profit tahun 1 itu nilainya 22 juta. Nah, kalau kita kurangi berarti tinggal sisanya 600 dikurang 22. Jadi untuk tahun 1 masih ada sisa dana yang harus kita kembalikan 378. Nah, kemudian masuk di profit tahun kedua. Tahun 2 nilainya 22 juga. Nah, sehingga sisanya sama dengan 378 kurang 22 ya, 156. Kita masuk lagi profit tahun 3. Oke. Nah, profit tahun 3 ini nilainya adalah 282. Sementara yang kita perlukan hanya 156. Artinya kan tidak penuh. Jadi yang penuh ini 1 tahun. Ini 2 tahun. Nah, yang tidak penuh, ini tidak penuh, sehingga kita hitung profit sebagai berikut. Ya, maksudnya nilai payback period ya. Kita 2 tahun, ini sisa 156 yang harus dihitung dibagi dengan 282 dikali 12 bulan. Nah, kita dapatkan 0,55 kali 12, dapatkan 6,6 bulan. Ini apa? Payback period kita 2 tahun ditambah 6,6 bulan. 6,6 bulan. Artinya ini kecil dari 3 tahun, ya 2 tahun 6,6 bulan. Nah, artinya ini juga dikatakan dengan metode payback period, ya kriteria kelayakan juga dikatakan layak karena dia kecil dari 3 tahun. Nah, di sini bisa dipahami ya untuk metode payback period. Nah, kita lanjut yang kedua. Kriteria yang kedua dalam kelayakan investasi itu disebut dengan NPV, Net Present Value. Ya. Nah, penghitungan Net Present Value sebenarnya adalah kita melihat selisih antara present value dari total penerimaan yang kita terima di masa sekarang, ya, kemudian kita bandingkan dengan nilai investasi yang kita keluarkan sekarang. Jadi sama-sama dinilai sekarang dia. Nah, masih ingat konsep present value ya? Sebelumnya kita bahas bahwa itu berarti present value kan ke sekarang. Jadi ada T-nya 1 ya. Nah, untuk menentukan present value nilai sekarang itu ada nanti tingkat bunga yang kita pertimbangkan. Ingat tingkat bunga. Nah, dalam konsep investasi tingkat bunga itu kita anggap sebagai biaya modal. Nah, tadi kita kan ngitung karena kita minjam dan sebagainya, itu tingkat bunganya itu kita keluarkan 20%. Kita anggap nanti investasi itu paling tidak dia bisa menutup biaya bunga yang kita keluarkan atau biaya-biaya operasional lain ya, risiko-risiko operasional lain yang kita mungkin kita perkirakan sebelumnya. Nah, berapa kira-kira biaya modal yang perlu kita tetapkan. Nah, biaya modal yang kita tetapkan ini juga menjadi syarat nanti bahwa keuntungan minimal paling tidak bisa menutupi. Jadi antara biaya modal dengan tingkat keuntungan yang diharapkan itu bisa hampir sama ya.
karena sisi pandangnya juga berbeda. Yang pertama dari sisi kita bisa menutupi biaya, itu biaya modal kita sebut, atau malah tingkat keuntungan yang kita sebut itu sebagai dia bisa menutupi biaya tadi. Jadi nanti di dalam soal bisa saja nanti istilah biaya modal, bisa saja tingkat keuntungan yang disyaratkan atau tingkat minimal yang diharapkan. Nah, itu juga dianggap sebagai I nanti di dalam NPV. Ya. Nah, kita lihat net present value itu kalau kita lihat rumusannya karena dia ada 3 tahun atau beberapa tahun, maka akan ada sigma nanti ya. CF ini adalah profit, jadi profit tahun 1, profit 2, itu kita present value kan 1 tambah I pangkat T, kalau dia tahun 1 berarti pangkat 1, kalau dia tahun 2 berarti pangkat 2. Nah, itu dijumlahkan nanti sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun nanti data kita, tergantung kasusnya. Lalu dikurangi dengan I0 kita. Itu apa? Biaya investasi awal yang kita keluarkan. Ya. Nah, kalau dia nanti positif, berarti ini kan pendapatan ya, pendapatan lebih besar daripada I0, maka hasilnya akan positif. Artinya adalah proyek itu layak untuk kita. Tapi ketika misalkan hasilnya negatif, artinya yang I0-nya besar, uang masuknya yang kecil, maka itu NPV negatif, maka proyek dikatakan tidak layak dijalankan. Ya. Nah, kita lihat untuk contoh, kita bisa lihat dari soal yang sebelumnya yang kita bahas tadi, kita akan menerjemahkan NPV ini dalam bentuk tabel. Jadi ini cash flow, ini adalah proceed ya. Proceed ini kita keluarkan. Nah, sehingga misalkan menjadi CF dikali 1 per 1 tambah I pangkat T ya. Ini bisa ya kita pilih. Sehingga nanti 1 per CF kali 1 per 1 tambah I pangkat T ini akan menjadi istilahnya nanti atau nilai diskon faktornya. Ya. Kalau kita lihat dari kasus, kita putar ya. Nah, sehingga ini ada dua hal, ada CF, dan ada yang kedua ini yang diskon faktor. Ya. Nah, diskon faktor ini rumusannya yang ini. 1 per 1 tambah I pangkat T, ya kan? Nah, kita harus tentukan I. Misalkan tadi kita asumsikan karena dana kita pakai mandiri ya, pakai pinjaman. Nah, misalkan ya pakai pinjaman, nah maka ini menjadi syarat keuntungan yang kita harapkan dan 20%, misalkan seperti itu. Nah, penghitungan untuk tahun 1 diskon faktornya dia akan menjadi 1 dibagi 1 tambah ini 0,20% ya atau 0,2 pangkat 1 karena dia di cash flow tahun 1 ya. Nah, hasilnya menjadi 0,833. Nah, ini kita sort ke bawah. Nah, untuk tahun 2 seperti itu juga. Diskon faktornya adalah 0,2 atau 20% pangkat 2 karena dia di tahun 2. Nah, tahun 3 juga seperti itu. Ya, tahun 3 juga seperti itu. Pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, tadi kan kita memisahkan NPV itu ada CF, ada diskon faktor yang di sini. Ya. Sehingga ini kan kita kumulatifkan, kita jumlahkan. Ya, sehingga menjadi, nah kita kalikan dulu ke dalam ya untuk memudahkan. Ini nilai present value kita asumsikan. Sehingga 230 dikali diskon faktornya. Ya. Kita dapatkan nilai tahun 1, tahun 2 segini. Artinya apa? Cash flow yang masuk 230 juta di tahun 1 ketika dinilai sekarang, ya 1 tahun sebelumnya, maka itu hanya dihitung 191 dengan tingkat diskon kita adalah 20%. Nah, sementara di tahun 2, itu kita nilai sekarang, nilainya hanya 159. Ini konsep present value yang kita pahami sebelumnya. Ya. Tahun 3 tahun lagi, dengan 230 sekarang itu nilainya hanya 133 kalau tingkat bunga atau I yang kita pertimbangkan itu adalah 20%. Nah, ini adalah nilai present value dari masing cash flow yang ada. Nah, ini kita jumlahkan karena tadi di dalam metode NPV dia di sigma. Jumlahkan kan dijumlahkan
kan, maka dihasilkan di sini sigma ya, jumlah di sini kita jumlahkan nilai masing-masing tahun present value-nya bagi 448. Sementara I0 kita tadi ada I0 kita itu nilainya 600 juta. Kan 600 juta. Berarti I0 kita 600 dan 600 juta. NPV positif atau negatif? Jumlahnya 4, I0 kita 600, kurangi NPV dikurang dengan ini apa? Ini minus. Nah, dengan minus seperti ini artinya apa? Bahwa NPV kita itu nilainya negatif. Kalau dia negatif artinya apa? Tidak layak untuk dijalankan. Tidak layak untuk. Nah, NPV-nya negatif. Nilai yang masuk lebih kecil dibandingkan dengan I0 yang harus sebesar 600 juta. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau misalnya nilainya adalah profitnya tidak sama, sama juga halnya. Nanti kita akan merubah di sini saja. Kan untuk tahun seperti soal yang kedua ya. Nah, ini kan untuk soal yang kedua, ini dia. Kita lihat di ini karena sama, kita pilih aja. 20. Nah, kita lihat kalau misalnya dia profitnya tidak sama profitnya, tahun 3 ini ada berbeda ya, kita sebutkan itu. Nah, maka caranya juga sama dengan yang tadi, tinggal merubah profit yang penghitungan diskon faktornya sama ya. Sama seperti tadi 0,20 kali pangkat 1 gitu ya. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini, kita kalikan nilai present value masing-masing tahun. Nah, kita dapatkan jumlahnya menjadi 502, lebih besar dari yang tadi ya, karena ada penambahan di tahun, sehingga nilai jumlah present value-nya dari cash flow yang masuk 502, sementara I0 masih 600 ya, tapi NPV-nya sudah negatif 97 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tahun 1 tadi, ya dengan negatif 115, kalau kita memilih sebuah investasi dengan satu kriteria ini, satu menghasilkan negatif 115, yang satu lagi menghasilkan NPV negatif 97. Kalau kita memilih dua-duanya, mana yang kita pilih? Kita harus memilih ya, salah satu, mana yang kita pilih. Tentu kita memilih nanti adalah nilai NPV yang negatif, tapi negatifnya yang mendekati ke 0, atau mendekati ke yang kecil ya, negatifnya kecil 97. Kalau kita terpaksa memilih, tapi kalau yang sebenarnya kalau dia sudah negatif ini kita tidak mengambil proyek ini karena dia rugi, investasinya rugi. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, metode kriteria kelayakan investasi yang ketiga kita sebut sebagai Profitability Index atau PI. Nah, ini hampir mirip dengan NPV karena dia juga menjumlahkan memperhitungkan present value dari total penerimaan yang ada, tetapi dia dibandingkan dengan I0. Kalau untuk NPV tadi dikurangi dengan I0, tapi kalau untuk PI itu dibandingkan dengan I0, artinya dibagi dengan I0 ya. Kita lihat dari formulanya. Nah, sama ya seperti yang tadi, tapi ini dibagi dengan I0. Kalau tadi NPV dikurang dengan I0. Maka untuk penilaian kelayakannya, kalau dia besar dari 1 atau sama dengan 1, maka proyek bisa diterima. Ini apa? Nilai uang masuk sama dengan nilai uang keluar, maka nilainya akan 1. Nah, tapi sebenarnya kalau sama, itu artinya kan masih break even point. Kalau pendapatan kita sama dengan biaya yang kita keluarkan, artinya perusahaan tidak ada untung. Nah, malah yang diinginkan adalah nilainya besar dari 1. Kalau kecil dari 1, maka investasinya dikatakan tidak layak. Ya, tidak lihat dari soal yang tadi.
dari soal yang ini, lihat. Nah, ketiga, metode. Nah, untuk metode PI, tadi adalah jumlah dari cash flow yang masuk. Berarti jumlah dari cash flow yang masuk, kita sebenarnya bisa ngambil data penilaian yang dari NPV. Jumlah profit yang masuk ini adalah yang ini, 484. Ini kita bandingkan dengan 600. Kita didapatkan hasil 484 dibagi dengan 400. Maka hasilnya adalah 0,8. Ini kecil dari 1. Maka juga dikatakan ini tidak, ya sebenarnya kuncinya seperti ini. Kalau misalnya NPV-nya sudah negatif, sebenarnya untuk PI dia pasti tidak akan, karena dia akan kecil dari 1. Nah, itu kata kunci. Nah, sama juga dengan kalau misalnya dia profitnya tidak sama saja. Jadi, kita lihat di sini untuk yang di soal yang profitnya tidak sama, maka PI itu kita ambil nilainya dari yang di sini, ya, jumlah tadi dibagi dengan investasi 600. Ya, kita dapatkan nilainya menjadi 0,83, hampir mirip ya. Ya, ini 0,10 ya, tapi sama-sama kecil dari 1, maka investasi ini juga dikatakan tidak layak untuk yang profitnya yang tidak sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah usaha ini tidak mesti semuanya harus layak ya. Kalau misalnya perhitungan kita atau rencana target profit kita ke depan kecil, ya pasti akan layak ya kalau dia kecil dari kita keluarkan. Tapi ada juga kadang kita memprediksi itu cukup optimis, banyak keuntungan yang sangat besar, sehingga nanti dia hasilnya akan tergantung kasus. Ini ada beberapa project. Lihat, LMNOP. Ini PV-nya 4, 6, 10, 8, 5. Ini investasinya 3. Ini adalah total profit yang diterima ya. Dengan investasi 3 kita bisa dapatkan 4. Dengan investasi 5 kita dapat 6. Nah, maka PI-nya adalah yang tadi ya, PV dibagi dengan investasi. Nah, ini 1, artinya ini semuanya layak nih. Semuanya layak. Tapi ketika misalnya Anda memilih, mana yang dipilih? Tentu ambil PI yang nilainya paling tinggi. Itu berapa paling tinggi? 1,43. Maka proyek N inilah yang nilainya ini yang itu contoh kasusnya ya. Nah, berikutnya kita coba metode yang terakhir, yang keempat, ini metode IRR atau Internal Rate of Return. Nah, IRR ini sebenarnya metode yang kita mencari I-nya tadi. Kalau tadi I-nya kita mencoba-cobakan 20%. Nah, sekarang I-nya berapa? Artinya apa? Dengan pemasukan yang ada atau dengan cash flow yang kita dapatkan prediksi tadi, kita bandingkan dengan I0-nya, sebenarnya tingkat keuntungan kita itu berapa? Ya, dengan tingkat keuntungan berapa itulah yang kita hitung sebagai IRR. Nah, artinya di sini kita menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dengan investasi awal yang kita keluarkan. Nah, sehingga untuk rumus ini kita katakan IRR adalah tingkat keuntungan real dari investasi sebetulnya. Ya. Nah, sehingga kita hitung ya dengan cara coba-coba memang seperti ini. Nah, tetapi ada formula dasar yang mungkin kita bisa gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, misalkan langkahnya ya, ini kita urutkan langkahnya, tentukan dulu I yang pertama, sehingga nanti hasilnya NPV-nya positif, atau nanti NPV-nya negatif. Jadi artinya ada positif dan negatif. Kita tentukan I-nya berapa ya untuk masing-masing. Nah, baru nanti setelah itu kita tentukan kalau R-nya kecil atau I-nya kecil, itu menjadi yang kecil, atau I yang besar nanti itu menjadi R besar, atau I besar. Kadang R dengan I sama aja ya istilahnya, boleh menggunakan simbol R, bisa menggunakan simbol I. Itu pemahamannya sama, bunga. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam formula ini. Nah, R yang kecil, nanti NPV pada saat R kecil berapa dari hitungan kita punya, nanti ini total present value-nya, ya, nilai total PV tadi,
Nah, nanti dikalikan dengan selisih tingkat bunga besar dan kecil. Nah, oke, kita cobakan ya dengan Oke, kita ambil contoh satu yang tadi. Tadi kita mendapatkan nilai NPV negatif. Nah, dengan langkah tadi salah satu kan ada yang negatif satu, ada yang positif satu. Nah, ini boleh kita ambil. Artinya kalau dia 20% R-nya, maka NPV-nya negatif. Sekarang kita mencari bagaimana yang positifnya. Nah, sebagai kuncinya adalah kalau R-nya semakin besar, maka nilai NPV itu akan semakin negatif. Nah, kalau kita mau mencari yang positif, berarti R-nya itu harus kita cari yang paling kecil, atau kecil dari 20 ya, karena 20 sudah negatif. Nah, kita cobakan aja ya 5% misalnya. Kita anggap 5%, nanti kita masukkan di sini yang 5%. Nah, ini kita pakai 5%. Ini kita pilih, ya, kita cobakan. Ini 5%, ini 5%. Ya, kita cek. Ini 5%, oke ya. Nah, dengan 5% ini kan nilai diskon faktornya menjadi lebih besar, sehingga pengalinya dengan cash flow juga akan semakin besar. Nah, kita dapatkan nanti jumlahnya ini sudah positif ya, 600. Kurang 600, maka nilainya positif. Nah, sehingga kita mengasumsikan R kecil dengan R besar. R kecil yang mana? Yang 5%, R besar yang 20%. Nah, nanti baru kita masukkan ke formula. Nah, kemudian kita coba identifikasi RK-nya 5%, RD-nya 20%, maka kita masukkan ke dalam formula IRR sama dengan RK tambah ini ya. Nah, kita asumsikan yang 5% ini yang menjadi R kecil, R besar yang ini. Ambil RK berarti 5% ditambah NPVR. Oke, 5. NPVR kecil, R kecil di 5%, berarti NPV-nya yang ini. Dengan 26. Ya, kemudian kita ambil nilai PVR kecil. PVR kecil berarti total present value R kecil ini. PR kecil. PVR kecil ini ambil nilainya. Kemudian kita kurangi dengan PVR besar. PVR besar yang ini 48. Ini R, ini jumlah PP-nya. Kurangi dengan ini. Ya, sehingga dapat nilai 140. Kemudian kita kali dengan R besar dikurangi dengan R kecil. Dengan R besarnya 20%, dikurangi dengan 5%. Ini adalah 15. Kita hitung di sini 5% sama dengan ini dibagi ya. Ini dibagi dengan ini. Kemudian kita langsung aja ya, kali 5. Kita dapat 0,02. Berarti ini tindakan dengan 0,05 ditambah 0,027, 0,027. Nah, sehingga didapatkan nilainya adalah 7,786. Nah, artinya apa? IRR ya. Artinya apa? IRR kita dapatkan sebesar 7,79%, artinya adalah dengan profit yang seperti ini 230 tiap tahun, dengan di nol kita investasi kita 600 juta, maka itu keuntungan yang kita dapat hanya sebesar 7,79%. Ini real keuntungan yang kita dapatkan. Sementara tadi harapan kita keuntungannya kan 20%. Nah, kalau misalnya keuntungan realnya kecil dari tingkat keuntungan yang dikatakan 20%, maka ini dikatakan tidak layak.
ya. Nah, tidak. Nah, bisa saja sebuah investasi nanti dalam beberapa kasus IRR-nya bisa besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan 20%. Kan dia lah. Nah, cuma dalam kasus ini dia menjadi tidak. Ya. Oke, sampai di sini artinya dalam penilaian investasi ada 4 tadi metode yang kita gunakan. Ada apa tadi? Nah, lihat ya. Yang pertama adalah payback period, yang kedua adalah NPV, kan? Yang ketiga tadi adalah profitability index dan internal rate of return. Nah, paling tidak 4 ini mohon dipahami langkahnya, caranya seperti apa sebagai contoh yang lakukan tadi. Nah, silakan lanjutkan kasus-kasus berikutnya. Di dalam slide ini ada beberapa beberapa soal yang bisa dikerjakan terkait dengan latihan-latihan yang ada. Ini ada latihan 4, silakan dikerjakan soalnya yang 5, 6, 7, 8, ini 9 ya. Kemudian ini 9 ini adalah latihan yang di sini sudah disebutkan ya. Ini perbandingan, ini sebagai tambahan saja. Ini 9, ini ada latihan, ini contoh perhitungannya. Ini 11. Silakan nanti dicobakan latihan-latihan ini, semakin banyak latihan yang semakin memahami kita dalam memahami penilaian investasi. Nah, nanti soal-soal ujian juga terkait dengan. Oke ya, cukup sampai di sini. Silakan lanjutkan jika ada. Kita